Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini, kita akan membahas tentang desil dan persentil. Oke, di minggu kemarin, kita telah membahas tentang kuartil, yakni pembagi data sebanyak 4 bagian sama besar ya. Kembali lanjut. Nah, di desil, kita yang akan bahas ini sama seperti di kuartil ada dua macam, yakni desil data tunggal dan desil data berkelompok. Nah, di desil data tunggal, data dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, di rumusnya ini hampir sama seperti di kuartil ya, namun perbedaannya hanya di pembaginya, yakni 10 pastinya. Jika kuartil adalah 4, ini 10 pembaginya, dan I-nya. Nah, I-nya ini di kuartil 1, 2, 3. Karena yang kita cari Q1, Q2, Q3. Nah, di desil ini pembaginya 10 sama besar sehingga pembatasnya ada 9. Jadi nanti I-nya hanya 1, 2, 3 sampai 9. Di desil sampai 9. Jadi nanti jika kita mencari D5 maka I-nya nanti juga 5. D9 nanti I-nya juga 9 gitu ya. Nah, masih sama juga, N adalah banyaknya data, dan di sini juga ada interpolasi linear. Nah, masih sama seperti di kuartil, interpolasi linear digunakan ketika nilai suatu letak yang kita cari berupa desimal, bukan suatu bilangan bulat, gitu ya. Nah, langsung saja ke contoh soal. Nah, tentukan nilai desil kelima dari data berikut. Nah, ada data yang masih acak. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, sebelumnya kita hitung dulu banyak data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data ya, sehingga kita tuliskan N sama dengan 13, kemudian kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar, kemudian bisa kita masukkan ke rumusnya. Nah, di sini yang harus kita cari adalah desil ke-5. Sehingga D-nya ini nanti kita ganti D5 sama dengan nilai data ke bisa kita ganti menjadi X. Kemudian karena dia desil ke-5 yang kita cari, kemudian I-nya juga diganti 5 gitu ya. Jika D5, I-nya juga 5. Nah, banyaknya data adalah 13. Kemudian kita tambahkan 1, kita bagi 10. Nah, 13 tambah 1 adalah 14, kemudian dikalikan 5 adalah 70, kita bagikan 10 adalah 7. Nah, X atau nilai data ke-7, kita itu bukan suatu nilai hasil akhir, belum. Kita harus mencari di data yang telah kita urutkan, yakni urutan ke-7 ya, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 17 ya. Sehingga kita tuliskan nih X ke-7 atau nilai data ke-7 adalah 17. Nah, ini baru hasil akhirnya gitu ya. Lanjut ke desil data berkelompok. Nah, di desil data berkelompok ini rumusnya sama seperti di kuartil. Perbedaannya juga sama di I-nya, juga di pembaginya. Kalau di kuartil kemarin adalah I per 4N ya, ini I per 10N. Nah, I-nya ini juga sama seperti di depan tadi, data tunggal 1 sampai 9 juga. Langsung saja ke contoh soal. Nah, ini ada tabel yang akan kita cari adalah tentukan nilai desil ke-8 dari data orang tua siswa di SDA berikut ini. Nah, jika data berkelompok seperti biasa yang kita cari adalah FKS-nya atau frekuensi kelas sebelumnya, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, tahu ya caranya mencari FKS ya, penambahan dari kelas sebelumnya aja. Jadi misal interval kedua ini penambahan dari 6 tambah 10 sehingga 16 begitu sampai selesai nanti. Oke, jika sudah tahu semua FKS-nya sehingga kita tahu banyak data adalah 100. Nah, kemudian kita cari kelas desil ke-8-nya, karena yang disuruh adalah desil ke-8 yang kita cari, maka kita cari letak kelasnya. Nah, karena N-nya 100, kemudian kita masukkan
ke rumusnya I per N, I per 10 kita kalikan N. Karena desil ke-8, maka kita masukkan I-nya adalah 8. Kita bagi 10, kita kalikan banyaknya data 100 N. Sehingga 8 per 10, coret-coret, 8 kali 10 adalah 80. Nah, letak kelas datanya desil ke-8 ada di 74 belum, ada di sini ya, di interval 36 sampai 39. Ini adalah letak kelas desil ke-8-nya. Nah, kita sudah tahu letak kelasnya. Kemudian apa yang kita cari? Nah, dari rumusnya ini, yakni rumus desil data berkelompok, yang kita cari adalah tepi bawah kelasnya, atau LI, tepi bawah kelas, plus I-nya, karena I-nya tadi desil ke-8, maka kita tuliskan 8, kita tambahkan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, karena dia kelasnya di sini, di interval ini, maka kelas sebelumnya adalah ini ya, 74 ya. Kita masukkan 74, kita bagi oleh frekuensi desil ke-8-nya, yakni 16. Kemudian kita kalikan panjang kelasnya, C. Nah, rumus panjang kelas adalah batas atas kurangi batas bawah, kita tambah 1. Yakni 39, kita kurangi 36 adalah 3, kita tambah 1, 4. Nah, jika semua komponen sudah diketahui, kita masukkan. Nah, tepi bawahnya 30, batas bawahnya adalah 36, maka tepi bawahnya adalah dikurangi 0,5, sehingga 35,5. Kita tambahkan, I-nya nanti 8, karena desil ke-8, per 10 kita kalikan banyak data ya, 100 ya. Kemudian dikurangi oleh frekuensi kelas sebelumnya 74, nanti kita masukkan, dibagi oleh frekuensinya 16 sama panjang kelasnya tadi 4. Oke, kita masukkan ke rumusnya menjadi 35,5, kita tambahkan 6 per 4, yakni 35,5 tambahkan 1,5 menjadi 37. Nah, ini adalah nilai desil ke-8-nya. Begitu ya. Hampir sama seperti di kuartil kemarin, namun perbedaannya hanya di pembaginya. Jika kuartil 4, ini pembaginya 10, gitu ya. Oke, lanjut ke persentil data tunggal. Nah, jika desil pembagi 10, maka persentil adalah pembagi menjadi 100, bagian sama besar. Nah, rumusnya adalah, karena dia persentil, maka PI sama dengan nilai data ke sama dengan desil tadi, perbedaannya hanya di pembaginya. Ini pembaginya adalah 100 dan I-nya. Jika I-nya tadi desil karena pembaginya menjadi 10 sama besar, maka pembatasnya I-nya itu hanya sampai 1 sampai 9. Nah, karena ini 100, maka I-nya atau pembatasnya itu bisa menjadi 1 sampai 99 gitu ya. Perbedaannya hanya di I sama di pembaginya. N masih juga banyak data dan masih juga ada interpolasi linear. Ini seperti di kuartil kemarin, dipakai ketika kita mengetahui letak suatu data nilainya desimal, bukan suatu bilangan bulat gitu ya. Lalu kita pecah bukan dengan rumus ini. Nah, langsung saja ke contoh soal. Tentukan nilai persentil ke-70 dari data berikut. Nah, ini masih acak, seperti biasa. Kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data, sehingga kita tuliskan N sama dengan 15. Kemudian kita urutkan dari data terkecil ke terbesar, kita masukkan ke rumus. Nah, karena dia yang kita cari adalah P70, maka kita tuliskan persentil ke-70 sama dengan X, nilai data ke atau X, terus ini I-nya juga, karena kita cari P-nya 70, maka I-nya juga 70. Kita kalikan banyaknya data 15, tambahkan 1, kita bagi, pembaginya ya 100 ya, jangan lupa ya, karena persentil. Sehingga nilainya adalah nilai data ke 70 kalikan 16 sama dengan 100. Maaf, kita bagi sama 100 sama dengan
nilai data ke 11,2. Nah, di sini nilainya adalah suatu bilangan desimal. Maka kita menggunakan interpolasi linear ya. Nah, rumusnya adalah di interpolasi linear PI sama dengan XN plus D, XN plus 1 dikurangi XN. Nah, maka kita masukkan karena X 11,2, maka N-nya adalah 11. Jadi, di depan koma N-nya dan desimalnya 0,2 di belakang koma. Kita tuliskan, karena 70 maka PI kita ganti menjadi P70. P70 sama dengan XN, yakni N-nya adalah 11, maka tuliskan X11, kita tambahkan desimalnya yakni 0,2 ya, 0,2 kita kalikan X plus karena XN, X plus kita tambahkan dengan berapa? 1 ya, tambahkan 1 dikurangi sama X plus karena N-nya adalah 11 gitu ya. Nah, jika kita sudah bisa mengetahui ini, kita cari di data yang telah kita urutkan. Ini X11, maka data ke 11 kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ini 80 ya. Berarti ini X11 adalah 80. Kemudian ini X11 tambahkan 1, yakni 12. Nah, data ke-12 adalah 80 juga, sehingga juga 80. Nah, jika kita sudah tahu semuanya dari data yang telah kita urutkan, kita bisa mengoperasikan. Bentar, saya hapus dulu ini. Nah, jadi tadi X11 kita tambahkan 0,2 desimalnya, kemudian X11 tambahkan 1 dikurangi X11. Nah, nilai data ke-11 adalah 80, tambahkan desimalnya 0,2. Nah, data ke-12 adalah 80 juga, kita kurangi 80, jadi 0 ya. 0 kalikan 0,2 adalah 0, sehingga P70 atau persentil ke-70 bernilai 80 gitu ya. Sama seperti di kuartil kemarin, hanya perbedaannya di pembaginya, juga sama di desimalnya kemarin tadi, perbedaannya hanya di pembaginya. Jika kuartil 4 pembaginya, desil 10, persentil 100. Nah, sekarang kita masuk ke persentil data berkelompok. Nah, sama seperti tadi di desil, rumusnya sama di kuartil juga, hanya perbedaannya di pembaginya ya, yakni 100 sama di I-nya. I-nya ini 1 sampai 99. Begitu, lanjut ke contoh soal. Nah, contoh, tentukan nilai persentil data ketik 20 dari tabel orang tua siswa di SMA maju. Nah, ini ada tabel usia dan tabel frekuensinya. Kemudian seperti biasa kita cari frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kemudian kita cari letak persentil ke 20-nya. Karena ini banyaknya data adalah 100, maka kita tuliskan N sama dengan 100. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yakni I per 100 kalikan N. Nah, jadi I-nya ini data ke 20 adalah, kita tuliskan I-nya 20 per 100, kita kalikan banyaknya data atau N 100, coret-coret ya, jadi 20. Nah, data ke 20 ini adalah letaknya di FKS ke 20. Kita cari di FKS-nya. Di 16 ini belum ada, sehingga di 34 ini. Sehingga di interval 28 sampai 31 ini bisa dikatakan adalah kelas persentil ke 20. Jadi kita tuliskan ini adalah kelasnya persentil ke 20. Nah, ini letak kelasnya. Ini letak kelasnya, maka kita bisa masukkan ke rumusnya kalau kita sudah tahu kelasnya. Nah, karena rumusnya adalah PI sama dengan LI plus I per 100N min FKS per FPI, kita kalikan C.
LI adalah tapi bawahnya, yakni 28 atau batas bawah kelasnya kita kurangi 0,5. Jadi 27,5 nanti kita masukkan, kita tambahkan dengan I. Karena persentil ke-20 yang kita cari, maka I-nya juga 20 begitu ya. Kita bagi dengan 100, kita kalikan banyaknya 100. Banyaknya data N adalah 100. Dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Oke, karena kelasnya di sini letaknya, maka kelas sebelumnya adalah 16 ya. Kita masukkan 16, kita bagi dengan FPI atau frekuensi kelasnya, yakni 18 sinking. Dan yang terakhir adalah C. C ini adalah panjang kelasnya. Masih ingat ya, 31 dikurangi 28, kita tambahkan 1. Sehingga PI sama dengan ini tadi batas bawah 27,5, kita tambahkan 20 per 100, kita kalikan 100, min 16 bagi 18 kali 4. Coret-coret 100-nya, 20 kurangi 16 adalah 4, 4 per 18 kalikan 4. Nah, 27,5 tambahkan 4 per 18 kalikan 4, menjadi 27,5 tambahkan 0,89, menjadi 28,39. Nah, ini adalah nilai persentil dari tabel berikut, persentil ke-20 dari tabel usia orang tua siswa di SMA Maju, gitu ya. Rumusnya sama seperti desil, seperti kuartil, pembedanya hanya di pembaginya sama I-nya, begitu ya. Oke, alhamdulillah. Ini kesimpulannya, desil adalah pembagian data menjadi 10 bagian sama besar, persentil adalah pembagian data menjadi 100 bagian sama besar, dan ini rumusnya data tunggal untuk desil dan persentil, ini data berkelompok untuk desil dan persentil. Nah, hanya perbedaannya hanya di pembaginya, kalau kuartil 4, desil 10, persentil 100, begitu ya diletak ukuran data ini. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini udah selesai. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya, jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.